Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Yemima Lydia Syararohi, NIM 22231425757, kelas 5C, Program Studi Akuntansi Sektor Publik, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS statistik terkait dengan input data dan olah data di SPSS guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Sri Endar Utami SEMACC. Di sini saya akan melakukan beberapa pengujian. Yang pertama uji deskriptif, yang kedua uji validitas dan reliabilitas, yang ketiga uji normalitas, yang keempat uji multikoleniaritas, yang kelima uji heterokodesitas dan uji hetero dengan scatter plot, yang keenam uji asumsi klasik, R2, uji F, dan uji T. Nah, sebelum melakukan keenam pengujian data tersebut, langkah awal yang harus kita lakukan adalah buka file tabulasi data di Excel, lalu mengcopy file di sheet 2 olah data, dan paste data tersebut di SPSS dengan paste with variable names. Setelah data tersebut muncul, kita akan melakukan yang pertama uji deskriptif awal. Nah, uji deskriptif awal, langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah klik menu Analyze, lalu pilih Deskriptif Statistik, lalu pilih Deskriptif, maka akan muncul seperti ini. Dan kita akan pindahkan seluruh data ke variabel kecuali responden, dan pastikan di Deskriptif Option bahwa mean, deviation, minimum, dan maksimum sudah tercentang, lalu klik OK, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada uji validitas. Nah, seperti apa sih langkah-langkah yang akan kita ambil pada uji validitas? Yang pertama yaitu kita mengklik menu Analyze, lalu pilih Correlate, lalu pilih Bivariate, maka akan muncul Bivariate Correlation. Lalu kita klik total APIP, total KSDM, total PTI, dan total KLK, lalu checklist person to valid, lalu kita klik OK, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikasikan koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Selanjutnya kita akan masuk dalam uji reliabilitas. Langkah-langkah seperti apa yang akan kita ambil dalam uji reliabilitas? Yang pertama, klik menu Analyze, lalu pilih Scale, lalu pilih Reliability Analysis, maka akan muncul Reliability Analysis, dan pilih SPIP 1 sampai dengan SPI 14 ke item, lalu klik OK, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, jika nilai alfa lebih besar dari 0,7, artinya reliabilitas mencakupi sementara. Jika alfa lebih dari 0,80 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Jika alfa lebih besar dari 0,90, maka reliabilitas sempurna. Jika alfa 0,70 sampai 0,90, maka reliabilitas tinggi. Jika alfa 0,50 sampai 0,70, maka reliabilitas moderat. Selanjutnya kita akan masuk dalam pengujian uji normalitas. Nah, langkah-langkah yang akan kita ambil dalam pengujian kali ini yaitu klik menu Analyze, pilih Regression, pilih Linear, lalu muncul Linear Regression. Setelah itu pada Dependen, pilih Total KLK, dan pada Independent S, pilih Total SPIP, Total KSDM, dan Total PTI. Lalu pada Linear Regression Serve, pastikan bahwa pada Unstandardized Residual telah tercentang, lalu klik OK, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Setelah itu, klik menu Analyze, pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialog, lalu pilih 1 sampel KS, maka akan muncul One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, pilih Unstandardized pada Test Variable List, lalu klik OK, maka akan muncul hasil seperti ini. Ingat teman-teman, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi normal.
Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk dalam uji multikolinearitas. Nah, langkah-langkah yang akan kita ambil dalam uji ini yaitu klik menu Analyze, pilih Regression, lalu pilih Linear. Setelah itu muncul Linear Regression. Pada dependen, pilih Total KLK, dan pada Independent S, pilih Total SPIP, Total KSDM, dan Total PTI. Lalu pada Linear Regression Statistik, pastikan bahwa model fit, estimates, dan collinearity diagnostik tercentang. Lalu klik OK, maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, syarat suatu penelitian lolos uji multikolinearitas ini apabila nilai toleransi lebih dari 0,10, faktor influensi varians kurang dari 10. Nah, yang berikut ada uji heterokodesitas. Langkah-langkah yang akan kita gunakan pada uji heterokodesitas yaitu klik menu Analyze, pilih Regression, pilih Linear, setelah itu muncul Linear Regression. Pada dependen, pilih Total KLK, dan Independent S, pilih Total SPIP, Total KSDM, dan Total PTI. Lalu di Linear Regression Shape, centang Unstandardized, lalu klik OK. Maka akan muncul nilai R1 dan selanjutnya akan muncul seperti ini. Setelah itu, klik menu Transform, pilih Compute Variable. Untuk mengisi target variabel dengan mengetik ABS-RES, lalu pilih Unstandardized agar muncul res_1 pada numeric expression, lalu klik OK, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Perlu ingat bahwa syarat suatu penelitian lolos uji heterokodesitas adalah lebih kecil dari 0,05 sehingga dari hasil penelitian angka yang dihasilkan adalah 1 sehingga dapat disimpulkan penelitian ini tidak lolos uji heterokodesitas. Apabila uji heterokodesitas tidak lolos, maka diperlukan uji scatter plot sebagai alternatif lain untuk uji hetero. Yang berikut yaitu uji hetero dengan scatter plot. Langkah-langkah yang akan kita ambil yaitu klik menu Analyze, pilih Regression, pilih Linear, lalu akan muncul Linear Regression. Pada dependen, pilih ABS-RES, dan pada Independent S, pilih Total SPIP, Total KSDM, Total PTI, dan pada Linear Regression Plots, masukkan ZPRED pada kotak X dan SRESID pada kotak Y, lalu klik OK, maka akan muncul hasil seperti ini. Untuk syarat uji scatter plot ada 3 syarat. Yang pertama, titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0. Yang kedua, tidak mengumpul hanya di bawah atau di atas saja. Yang ketiga, tidak membentuk pola. Ingat, berdasarkan syarat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lolos uji hetero dengan scatter plot. Selanjutnya kita akan masuk dalam uji asumsi klasik R2, F, dan T. Nah, langkah-langkah yang akan kita ambil pada uji kali ini adalah klik menu Analyze, pilih Regression, pilih Linear, maka akan muncul Linear Regression Statistik, lalu pastikan model fit dan estimate tercentang, lalu Continue, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Berdasarkan hasil uji R2 di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 84,3%. Nah, sekian presentasi dari saya tentang bagaimana kita melakukan pengujian pada aplikasi ASPSS. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua.